Penyimpanan data komputer adalah media yang digunakan dengan fungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer dengan waktu tertentu sehingga dapat dibaca dan dibuka kembali untuk diproses ulang pada perangkat. Perangkat komputer terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada magnetic disk, yaitu media yang masuk ke penyimpanan modern atau sering disebut dengan secondary strong. Kelebihan dari magnetic disk itu kapasitas penyimpanan lebih besar dan kecepatan akses tinggi. Kekurangannya, harganya sangat mahal. Macam-macam dari media magnetic disk itu yang pertama ada disket, yang kedua ada hard disk, yang ketiga ada flash disk, dan yang keempat ada memory card. Disket ini yang pertama dikeluarkan pada tahun 1969. Floppy disk diperkenalkan saat itu hanya OMP atau read only. Jadi ketika tersimpan tidak dapat dihapus. Jadi maksudnya itu OMP read only, ketika data disimpan itu sudah tidak dapat direvisi atau sudah tidak dapat dihapus lagi. Ukuran dari disket ini yaitu 8 inch dan data sekitar 80 KB. 4 tahun kemudian diperbesar sebanyak 256 KB. Kemudian pada tahun 1990 lahir kembali dengan ukuran yang lebih besar lagi, yaitu 3 inch dan dapat menyimpan 250 MB. Yang kedua ada hard disk. Hard disk itu adalah jenis yang bersifat tetap, tidak perlu keluar masukan sebagaimana disket floppy ini ya. Bahkan hard disk itu keras dan kapasitasnya besar. Yang kedua, penyimpanan optical disk. Kelebihannya itu beratnya lebih ringan daripada yang magnetic disk. Kekurangannya kapasitas memori kecil dan jika tergores itu data tidak dapat dibaca. Macam-macam dari penyimpanan optical disk itu yang pertama ada CD, yang kedua ada CD-ROM, yang ketiga ada ROM, write once read, yang keempat ada CD-RW atau compact disc readable, dan yang kelima ada DVD, digital video disc. Yang pertama CD. CD atau compact disc atau laser optical merupakan jenis piringan ompu yang pertama kali muncul dan kecepatan aksesnya itu lebih cepat daripada disket. Yang kedua, ada CD-ROM. CD-ROM itu dipakai untuk menyimpan data yang sifatnya read only. Read only itu seperti yang saya bilang tadi, read only itu tidak dapat dihapus lagi atau hanya untuk menyimpan data yang hanya dibaca. Data yang disimpan dalam CD-ROM berupa teks, grafik, gambar. Jadi disesuaikan dengan jenisnya. Ada yang berupa arsip, ada yang berupa kamus atau ensiklopedia. Yang ketiga itu ada ROM-C, ROM write once read. Sesuai dengan namanya, perekaman hanya bisa dilakukan satu kali dan tidak dapat diubah atau tidak dapat dihapus. CD ini untuk menyimpan dokumen, gambar atau rancangan gambar dan lagu. Yang keempat ada CD-RW, compact disc readable. CD-RW atau drive yang digunakan untuk membuat CD audio yang dapat diputar di hampir semua player atau data disk yang berguna untuk membuat cadangan atau transfer file. Yang kelima ada DVD, digital video disc. DVD itu kata yang tidak asing sering kita dengar. DVD itu memiliki kapasitas yang jauh lebih besar daripada CD-ROM, yaitu mencapai 9 GB. Teknologi ini dipakai oleh perusahaan musik dan film besar. Perkembangannya
juga lebih cepat dari CD-ROM. Satu kali DVD-ROM memungkinkan rata-rata transfer data 1,321 megapiksel dengan rata-rata burst transfer 12 megapiksel. Yang ketiga, ada penyimpanan awan. Bedanya hard disk dengan floppy itu, si floppy itu bentuknya lebih elastis. Yang ketiga itu flash disk yang bisa digunakan dan dibawa kemana-mana sehari-hari karena yang sangat praktis dan ringan. Ukurannya hanya 50 x 15 x 6 mm. Kapasitasnya pun besar, sebesar 1 TB. Yang keempat ada memory card. Memory card ini sering dipakai komputer dan elektronik seperti kamera digital, laptop, handphone, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu media penyimpanan awan atau cloud storage. Media yang bersifat online dan dia itu tidak menggunakan kapasitas data memori. Jadi dia itu tidak ada perangkatnya, tidak ada bentuk bendanya gitu. Karena menggunakan penyimpanan yang terdapat pada internet. Karena menggunakan penyimpanan yang terdapat pada internet berarti harus menggunakan akses internet. Jadi kalau offline tidak bisa menggunakan penyimpanan awan cloud storage. Kelebihan dari penyimpanan awan atau cloud storage ini, yang pertama tidak memerlukan perangkat untuk menyimpan data. Seperti yang saya bilang tadi, tidak ada bendanya. Yang kedua, kekurangannya sering terjadi kesalahan pada server. Sering sekali terjadi kekurangan pada server dan resikonya kalau terjadi kesalahan pada server, datanya itu bisa menghilang dan juga dikenakan akses koneksi data.